Jika berbicara tentang pasukan khusus Indonesia, yang banyak dikenal saat ini mungkin adalah Kopassus dari TNI Angkatan Darat. Selain Kopassus, lainnya yang sering kita dengar seperti Kopaska yang dimiliki TNI Angkatan Laut dan Jaka atau Paskas. Namun, pernahkah kalian mendengar tentang pasukan khusus Denharin? Ternyata diyakini bahwa Indonesia pernah memiliki pasukan elit tersebut. Meski untuk penampakannya, hingga kini belum ada dokumen yang menampakkannya wujud dari pasukan tersebut. Pasukan elit berjulukan Denharin ini memiliki nama lengkap Detasmen Harimau. Konon Denharin lebih ditakuti dari Kopassus. Selain kehebatannya, Denharin juga memiliki karena dikenal sebagai pelindung terakhir Soekarno. Seperti apa kisah pembentukan Denharin? Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda ingin kembali merebut kekuasaan. Proklamasi Indonesia dibaca oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Ternyata tidak diketahui secara merata, khususnya untuk rakyat Sulawesi Selatan, karena masih jarang yang memiliki radio. Oleh karena itu, pasukan Nica dan Kanil yang sudah dibebaskan oleh pasukan Jepang dari tahanan memanfaatkan situasi minimnya informasi dari Sulawesi Selatan untuk mengambil kekuasaan. Pasukan Nica dan Kanil yang dengan cepat melakukan konstitusi langsung memiliki pengaruh karena didukung persenjataan hasil rampasan dan pasukan Jepang yang sudah menyerah kepada Sekutu pada 24 September 1945. Para Sekutu Australia Belanda mendarat di Makassar untuk melaksanakan misi pembebasan tawanan pasukan Jepang. Pasukan Sekutu itu selain membawa pasukan Belanda juga membawa diri dengan surat sakti, yakni perjanjian Potsdam yang ditandatangani pada 26 Juli 1945. Isi perjanjian Potsdam itu menyatakan bahwa wilayah yang diduduki musuh harus dikembalikan kepada penguasa semula. Jika isi perjanjian itu dikaitkan dengan Indonesia, berarti pasukan Jepang harus mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Singkat kata, Belanda memang ingin menguasai Indonesia lagi dan menjadikan Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur. Para pejuang di Makassar pun kemudian membentuk pasukan perlawanan demi melawan pasukan Belanda. Pasukan perlawanan saat itu berhasil dibantu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi Lapris. Salah satu pejuang Lapris yang kemudian gugur saat menjadi pahlawan nasional adalah Robert Walter Mongisidi. Karena melawan Lapris selalu dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Kekuatannya menjadi terpecah-pecah. Laskar Harimau Indonesia memang terkenal militan, karena terdiri dari para pejuang pelajar tingkat SMP nasional yang umumnya mahir berbahasa Belanda. Komandan pasukan Harimau ialah Muhammad Zia. Wakil komandan Robert Walter Mongisidi. Dan Maulwi Sailan sendiri menjabat sebagai kepala staf. Dalam strategi tempur, pasukan Harimau Indonesia memiliki taktik dan strategi tempur khusus.